Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang saya bangun pada saat ujian tengah semester mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Pada ujian tengah semester ini, saya membangun sistem antrian sederhana pada klinik kesehatan. Pada klinik kesehatan, pasien dapat mengambil nomor antrian lebih awal agar mendapat antrian yang lebih awal. Terdapat permasalahan apabila pasien yang sudah mengambil nomor antrian lebih awal, namun nomor antrian sudah terlewat. Oleh karena itu, saya merancang sebuah sistem yang dapat menyimpan data pasien yang baru datang namun membawa nomor antrian yang sudah terlewat dengan konsep binary tree. Dalam pembuatan sistem ini menggunakan konsep tree yang diimplementasikan ke dalam linked list sehingga penggunaan memori lebih ringan dan secara rekursif. Binary search tree adalah sebuah konsep penyimpanan data di mana data disimpan dalam bentuk tree yang setiap node dapat memiliki maksimal 2 node. Selain itu, terdapat juga aturan di mana antara anak kiri dan dari parent selalu memiliki nilai lebih kecil dari nilai parent dan anak kanan selalu memiliki nilai lebih besar dari parent. Kali ini saya akan membahas 3 fitur utama pada program yang saya bangun, yaitu menambahkan data pasien, mencari nomor antrian pasien, dan proses menghapus antrian berdasarkan nomor antrian yang ingin dihapus. Algoritma pertama yaitu tambah pasien. Algoritma ini terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu insert dan new patient. Tambah pasien dilakukan oleh user dengan menginputkan nomor antrian dan nama pasien yang baru datang. Dapat dilihat pada pseudo code. User akan diminta untuk memasukkan data. Nah, di sini akan ada inputan dari user. Yang pertama contohnya inputan data nomor antrian 50 dengan nama pasien 50. Maka akan masuk ke fungsi insert. Fungsi insert ini menerima berupa node, kemudian integer, nomor antrian bertipe data integer, kemudian nama bertipe data char dengan panjang 200. Nah, di sini data 50 akan dicek apakah node tersebut bernilai 0. Jika bernilai 0 atau berarti belum pernah dibuat sama sekali, maka akan melanjutkan ke fungsi new patient dengan variabel yang dikirim yaitu nomor antrian dan nama. Maka selanjutnya akan masuk ke fungsi pasien, new patient, dengan menerima nomor dengan tipe data integer, kemudian nama dengan tipe data char. Nah, di sini maka akan mengalokasikan data baru pasien. Dengan data baru tersebut akan disimpan kepada variabel temp. Kemudian temp di sini akan menunjuk nomor antrian tersebut. Nomor antrian dengan data nomor antrian diisi dengan variabel nomor. Kemudian data nama diisi dengan variabel nama yang diterima. Kemudian karena ini berupa tree, maka ada 2 child yaitu kiri dan kanan, left dan right, di mana data tersebut bernilai 0. Bernilai 0. Kemudian di return nilai untuk temp tersebut. Oke, pertama pada proses itu maka akan tercreate suatu node baru itu nomor antrian bernilai 50. Oke, selanjutnya masuk nilai baru yaitu contohnya 30. Nah, di sini bakal dicek apakah node tersebut bernilai 0. Di sini karena node tersebut sudah berisi root dari tree tersebut bernilai 50, maka dia tidak 0. Kemudian masuk ke pengecekan kondisi kedua, yaitu sesuai dengan aturan dari binary tree, di mana kita akan melakukan pengecekan di mana nomor antrian inputan nomor antrian pasien apakah lebih kecil dari di sini adalah merupakan root dari tree tersebut, yaitu node yaitu nomor antrian. Jika lebih kecil, maka akan melanjutkan fungsi insert. Di sini maka akan melakukan fungsi rekursif insert node left, kemudian diisi dengan nomor antrian dan nama. Jika itu bernilai lebih kecil. Nah, di sini karena nilainya lebih kecil, yaitu nilai inputannya adalah 30, maka akan masuk ke fungsi ini, if kondisi yang kedua. Nah, di sini akan masuk secara rekursif kembali ke dirinya sendiri, yaitu ke fungsi insert. Nah, di sini nilai fungsi
node left akan bergerak, di mana nilai node left atau childnya yang pertama bernilai 50 akan bergerak ke yang sebelah kanan. Maksud saya sebelah kiri, left. Oke, di sini akan masuk karena sesuai dengan kondisi ini masuk ke child yang kiri. Nah, di sini akan mengisi. Sebelum mengisi, maka akan melakukan fungsi insert di sini, akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, fungsi ke dirinya sendiri. Nah, di sini karena nilai node-nya diupdate dari node left, maka nilai node yang sekarang bernilai 0. Karena nilai node yang sekarang bernilai 0, maka akan masuk ke fungsi new patient, di mana new patient tersebut berfungsi untuk melakukan alokasi memori untuk data pasien baru. Di sini kembali mengalokasikan memori untuk pasien baru, kemudian nomor antrian diisi dengan nomor yang diterima dari fungsi insert, kemudian mengisi nama dengan variabel nama, dan kembali lagi time left dan time right bernilai 0. Oke, di sini bakal masuk nilai yaitu sebesar dengan nomor antrian yaitu 30. Kemudian selanjutnya masuk nilai, sebagai contoh masuk nomor antrian yaitu bernilai 70. Nomor antrian 70 maka masuk ke fungsi insert dengan nama pasien 70, masuk ke fungsi insert, kemudian bakal dicek apakah nilainya 0. Tidak. Kemudian bakal dicek apakah nomor antrian yang sekarang itu sebesar 70 lebih kecil daripada nomor antrian yang sekarang. Nomor antrian yang sekarang yang digunakan yaitu rootnya, yaitu bernilai 50. Apakah lebih kecil? Tidak memenuhi, maka akan masuk ke kondisi yang else, di mana node ke right akan berisi nilai insert node right, di mana akan melakukan fungsi rekursif. Nilai node right di sini dari 50 bernilai 0, sehingga melakukan fungsi create new patient dengan nilai yaitu nomor antrian dan nama yang baru. Nomor antrian yaitu 70 dan namanya yaitu pasien 70 sebagai contoh. Oke, masuk ke fungsi ini, kembali melakukan alokasi memori, menyimpan nomor antrian dan menyimpan nama, kemudian mengalokasi memori, kemudian dibuat itu 70. Lalu kembali nilai child dari 70 left dan right bernilai 0. Oke, masuk data baru yaitu data bernilai 20. Data bernilai 20 masuk, maka pertama masuk ke nilai node-nya berupa root dari listnya. Lakukan pengecekan apakah nilainya 0, tidak. Kemudian masuk pengecekan nomor antrian selanjutnya. Apakah nomor antrian yang ini yaitu bernilai saat ini adalah bernilai 20? Apakah nilai 20 ini lebih kecil dari 50? Ya, jawabannya benar. Masuk ke nomor 30, ke list 30, dan di sini dicek dia node ini tidak 0. Komparasi kembali apakah nilai nomor antrian 30 lebih kecil dari 20. Jika iya, maka dia akan sesuai dengan aturan akan mengarah ke sebelah kiri. Nah, di sini akan melakukan fungsi rekursif. Yang tadi juga melakukan fungsi rekursif. Nah, di sini nomor 30 setelah 30 di sini akan melakukan pengecekan, di mana di sini masuk ke node ke left, insert node ke left. Node ke left di sini yaitu nilai yang di sini node ke left yaitu nilainya 0. Nilainya 0. Nah, di sini karena nilainya 0, maka akan masuk ke fungsi rekursif di sini, kondisi rekursif maksud saya, yaitu new patient. Kembali lagi mengalokasikan memori kembali 20, yaitu dengan nilai root left dan right-nya sama dengan 0. Nah, hal yang sama terjadi juga kepada nilai selanjutnya, yaitu
ada nilai 40, di mana nilai 40 akan dicek kembali di sini. Nilai 40 apakah lebih kecil dari 50? Ya, kemudian masuk di sini apakah lebih kecil dari 30? Oh, ternyata tidak. Masuk ke fungsi else-nya, maka karena nilai else di sini adalah nilainya 0, maka akan membuat suatu node baru yaitu dengan nilai yaitu 40. Oke, selanjutnya ada datang pasien kembali dengan nomor antrian 60. Oke, nomor antrian 60 apakah dari mana? Di sini pertama mengecekkan lagi ke rootnya. Apakah rootnya bernilai lebih besar dari nomor antrian lebih besar pada root? Ternyata iya. Kemudian 70 apakah lebih besar daripada 60? Kalau tidak, maka akan di sini nomor antrian lebih kecil, maka akan masuk ke sini sesuai dengan aturan. Maka akan membuat suatu node baru yaitu bernilai 60. Karena nilai node ke-70 next bernilai, maksud saya nilai nomor antrian node nomor antrian 70 next-nya yaitu bernilai 0. Maka akan melakukan alokasi memori kembali untuk membuat node ke-60, nomor antrian ke-60. Kemudian selanjutnya mengalokasikan nilai insert data pasien terakhir yaitu nilai 80. Pengecekan kembali apakah nilai 50, 80 lebih besar, maksud saya lebih kecil daripada 50? Tidak, masuk ke fungsi else. Apakah 70 lebih kecil daripada apakah 80? Di sini cek kembali apakah if-nya 0? Enggak. Apakah if 70 lebih kecil, maksud saya 80 lebih kecil daripada 70 di sini? Jawabannya tidak, maka masuk ke kondisi karena tidak, maka masuk ke kondisi else, di mana melakukan fungsi rekursif node right di sini node-nya, kemudian cek right-nya bernilai 0, karena bernilai 0 di sini, maka akan melakukan fungsi return ke new pasien dengan variabel yang dikirim yaitu nomor antrian dan nama. Kembali lagi mengalokasikan memori seperti biasa untuk melakukan create data. Nah, di sini sampai dengan nilai 80. Nah, di sini sudah terbuat ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 pasien yang sudah terurut sesuai dengan aturan binary tree. Oke, selanjutnya akan dilakukan proses selanjutnya yaitu mencari nomor antrian. Baik, selanjutnya yaitu tahap untuk melakukan pencarian nomor antrian. Nah, di sini saya gunakan metode yang fungsinya bernama source. Di sini ada inputan yaitu berupa root. Maksud saya di sini fungsi search menerima inputan yaitu berupa root. Root ini akan selalu berubah nilainya karena ini bernilai fungsi root. Search ini akan melakukan fungsi rekursif, kemudian struct root 1 yang ini berfungsi untuk menyimpan root dan nilai ini tidak berubah-ubah, konstan untuk mengetahui atau mencetak root dari yang paling kecil hingga paling besar untuk mengetahui nomor antrian yang saat ini dan untuk mengetahui nomor antrian selanjutnya hingga terakhir. Kemudian ada integer nomor antrian. Nomor antrian di sini adalah nomor antrian yang dimasukkan oleh user. Oke, langsung saja. Nah, di sini sebelumnya saya menginsert satu data lagi yaitu user dengan pasien dengan nomor antrian pertama namun datang di akhir. Nah, di sini sebagai contoh nomor 1 saya inputkan baru. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama dia akan melakukan pengecekan di sini kembali apakah 50 lebih kecil, apakah 1 lebih kecil daripada 50. Jika iya, masuk kepada kondisi ini ke sini. Apakah 1 lebih kecil dari 30? Ya, masuk ke kondisi node ya, node sebelah kiri. Kemudian 20 lebih kecil, 1 lebih kecil dari 20 yaitu masuk ke node sebelah kiri, yaitu menjadi liftnya yaitu jadi 1. Oke. Nah, di sini saya ingin mencari nilai 1 ini pada proses search. Oke, apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama root yang pertama yang kita masukkan
adalah 50 yang masuk ke sistem. Oke, langkah pertama setelah user menginputkan, program akan menjalankan fungsi search di mana ini bernilai 50 node awal karena nomor antrian pada node awal atau root yaitu nilai 50, kemudian pasien root 1 sama nilai 50 dan nomor antrian di sini bernilai 1. Selanjutnya tim akan mengajarkan jika node di sini bernilainya 0, maka memberikan return root tersebut dan memberikan feedback message yaitu data yang dicari persen D tidak ditemukan. Kemudian jika nomor antrian yaitu di sini saat ini yaitu 50, sama dengan nomor antrian yang dicari, kondisi ini adalah kondisi jika terdapat satu node. Nah, di sini akan memberikan feedback yaitu message, yaitu dan juga memprint data seluruh antrian secara rekursif, kemudian memberikan return root tersebut. Nah, di sini karena di sini tidak sama dengan 1 karena yang dicari 51 kali 50 sama dengan 1 tidak. Nah, kemudian masuk ke kondisi yang di bawahnya itu pengecekan di mana root nomor antrian lebih kecil daripada nomor antrian. Di sini adalah apakah 50 lebih kecil daripada 1? Jawabannya salah. Maka akan melakukan langsung ke return yang ini, yaitu research root left, root dan no antrian. Nah, dia akan melakukan rekursif secara root left, kemudian akan root left, yaitu root yang sebelah kiri karena dia lebih kecil. Jika dia di sini nomor antrian lebih besar, maka dia akan masuk ke root right sebelah kanan. Tapi karena dia lebih kecil, maka dia akan masuk ke root right. Nah, di sini pengecekan kembali seperti biasa, masuk ke sini nilainya root left. Saya sekarang nilai 30 bergerak. Setelah di sini karena dia bergerak left, dia nilai sekarang 30 di sini. Pointer akan berada di sini. Oke, selanjutnya akan melakukan pengecekan di sini tidak memenuhi. Yang pertama di sini tidak memenuhi. Kondisi kedua tidak memenuhi, kondisi ketiga tidak memenuhi juga. Masuk ke kondisi yang terakhir yaitu root left, kemudian root 1 dan nomor antrian yang memasukkan. Oke, karena dari kecil masuk kembali ke sini nomor 20. Nah, setelah itu masuk kembali ke function source. Nah, sekarang root 20 adalah root yang ditunjuk saat ini. Oke, selanjutnya masuk kepada function ini tidak memenuhi juga, tidak memenuhi juga, dan sehingga masuk ke root yang ini. Root kembali root left karena dia lebih kecil. Nah, di sini adalah kondisi lebih besar, nanti lebih besar. Sedangkan di sini adalah rootnya. Oke, masuk ke sini. Sekarang berada di sini. Set. Nah, di sini memberikan nilai if rootnya sama dengan ini, maka memberikan inputan, yaitu memberikan feedback data tersebut ditemukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari algoritma yang ketiga, yaitu algoritma delete atau menghapus nomor antrian yang sudah digunakan pada antrian klinik sederhana. Oke, di sini menggunakan function delete. Dan algoritma delete ini terdiri dari dua fungsi utama, yaitu yang pertama yaitu min nomor antrian, yang di sini berfungsi untuk mencari nilai minimum nomor antrian yang bakal digunakan pada case ketiga pada delete tree. Di sini pada delete tree ada 3 case, yaitu yang pertama, case pertama yaitu di mana node tidak memiliki leaf,
tidak memiliki left. Yang saya maksud adalah contoh dari node yang tidak memiliki left, yaitu 1 dia tidak memiliki anak, 40 tidak memiliki left lagi, 60 tidak memiliki left, dan 80 tidak memiliki left. Kemudian kondisi yang kedua di mana node hanya memiliki 1 left. Contohnya sebagai nomor contohnya 20 memiliki 1 left. Itu case yang kedua. Case yang ketiga di mana node memiliki anak atau memiliki lebih dari 2 child. Contoh 50 memiliki child dan 70 memiliki 2 child. Ini lebih sama dengan 2. Oke, langsung saja ke algoritmanya. Pada fungsi pasien delete di sini akan menerima inputan berupa root data, kemudian int data tersebut adalah nomor antriannya, nomor antrian yang ingin dihapus. Kemudian seperti biasa melakukan pengecekan apakah root tersebut sudah terisi atau masih kosong. Kemudian jika tidak memenuhi hal tersebut, pada kondisi ini akan masuk ke else if atau kondisi selanjutnya. Kemudian apakah data ini memiliki nilai lebih kecil dari root nomor antrian. Root nomor antrian yang dimaksud saat ini adalah sebagai contoh, mungkin langsung saja contoh ya. Di sini saya akan coba menghapus 80. Saya pindahkan sedikit. Baik, cukup. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus node 80. Di sini adalah akan masuk ke kondisi yang pertama. Kondisi delete yang pertama. Oke, yang pertama user menginputkan nilai yaitu nilai 80. Oke. Di sini sistem akan berjalan, kemudian setelah menginputkan data maka akan masuk ke fungsi ini, delete struct normal rootnya, root pertama, kemudian ada data yang masukkan ada 80 yang akan dicari, dihapus. Oke, masuk ke kondisi ini, apakah rootnya 0, rootnya sudah terisi, tidak memenuhi kondisi ini. Kemudian masuk ke kondisi kedua, apakah data yang dicari lebih kecil daripada nomor antrian. Jika dia lebih kecil, maka root left akan bergerak ke arah kiri. Oke. Jika tidak memenuhi, maka akan bergerak ke sebelah kanan. Oke. Maka jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka akan masuk kepada case. Di sini adalah not child, tanpa not child maksud saya. Di sini karena dia tidak memenuhi, baiklah masuk kita langsung saja ya. Dipraktekkan 50, dia akan masuk ke sini. Cek dulu apakah datanya lebih kecil. Oh, ternyata tidak, karena nilai di sini ini 80 yang dicari. Ini apakah 80 lebih besar? Oh ya, maka akan bergerak ke sebelah kanan. Baik. Itu sekarang berada pada 70 karena di sini adalah root left-nya adalah secara rekursif delete root ke root right, bergerak ke root right, 50 yang bergerak ke kanan, tekan ke sini, pointernya di sini dengan nilai data yang akan cari. Maka dia akan kembali ke dirinya sendiri secara rekursif, mengecekkan kembali di sini. Terus berulang hingga sampai ke 80. Root nets-nya di sini sampai ke 80. Root nets-nya ini tidak ada nilai, maka akan masuk ke sini. Tidak memenuhi, karena datanya tidak memenuhi. Kondisi ini tidak ada salah. Rootnya tidak kosong, kemudian datanya datanya dicari tidak memenuhi hal ini karena nilai 0 tidak memenuhi, maka akan masuk ke case yang ini. Nah, di sini akan melakukan pengecekan apakah root left, kan di sini sudah sampai pointer ini, root left-nya, apakah dan root right-nya
leftnya, rightnya nilai 0. Karena di sini tidak memiliki child atau dia berupa leaf, maka tinggal lakukan free saja. Free root di sini, hapus node 80, hapus node 80, kemudian berikan nilai ini sebagai 0 dan berikan message yaitu data berhasil dihapus. Oke, ini untuk kasus case yang pertama. Oke, selanjutnya lanjut ke case yang kedua. Case yang kedua di mana node hanya memiliki memiliki satu child maksud saya. Oke, di sini sama kembali di sini saya akan coba menghapus nomor 20. Kembali lagi masuk ke kondisi ini, delete, dia akan melakukan pengecekan. Nah, apakah rootnya 0? Tidak. 50 nilainya. Apakah datanya lebih kecil daripada root? Di sini jawabannya benar karena dia lebih kecil, karena nilai yang dicari ada 20. 20 itu lebih kecil daripada 50. Maka dia akan bergerak ke left sesuai dengan fungsi ini, left. Terus bergerak, sekarang poin nilainya 30. Sekarang akan ditanyakan kembali. Di sini apakah data yang saya 20 lebih kecil daripada nilai yang saat ini yang cari 30. Jika dia lebih kecil maka akan kembali di sini. Oke, di sini dia melakukan pengecekan kembali. Nah, karena saya sudah itu yang dicari sesuai dengan hal yang dicari, kemudian dia akan melakukan, karena di sini adalah nilai yang sama dengan tidak memenuhi salah satu kondisi tersebut, maka dilanjutkan pada kondisi else, yaitu karena di sini cek pengecekan left dan right null di sini tidak memenuhi, masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua di mana pengecekan kembali antara root left dan root right. Di sini yang pertama, apakah root left-nya bernilai 0? Karena di sini root left-nya tidak bernilai 0, root left tidak bernilai 0, sebelah kiri tidak bernilai 0, maka melakukan masuk kepada fungsi ini. Maksud saya kondisi ini di mana root pasien melakukan maksud saya membuat satu variabel temp untuk menyimpan nilai root saat ini yaitu 820. Kemudian root yaitu root right, root sekarang yang sekarang 20 sama dengan nilai untuk root right-nya, dia akan ditukar, kemudian kemudian setelah menukar menukar data, dia akan mengarahkan dengan node 1. Dimana karena di sini nilai root left-nya lebih kecil. Oh, maaf, ada kesalahan. Saya salah baca. Di sini ada root left. Root left di sini ada root left tidak 0 ya. Maka masuk ke kondisi yang selanjutnya. Maaf, ada kesalahan. Nah, di sini kondisi ini masuk jika root left yang ini yang kosong. Dan di sini yang ada root left-nya yang root right-nya tidak kosong. Oke, di sini akan masuk ke kondisi selanjutnya. Pengecekan selanjutnya yaitu untuk mengetahui root right-nya, apakah root right-nya 0. Di sini root right-nya benar, root kanannya ada yang kosong. Oke. Kemudian maka struct pasien temp sama dengan root. Nah, di sini akan menyimpan variabel root yang tadi 20 pada temp. Kemudian root ya sama dengan root left. Di sini rootnya
sama dengan huruf ke left. Karena di sini tidak kosong, maka rootnya ini adalah ini. Ini adalah membuat inti dari root sama dengan root left ini adalah menukar nilai 20 dan 1. 1 akan naik ke posisi 20, sedangkan 20 akan turun posisi 1. Nah, karena di bawahnya sudah, jika ditukar, maka nilai 20 tidak memiliki child. Nah, maka dari itu jika dia menghapus nilai 20, maka tidak akan menghilangkan informasi lainnya. Sehingga setelah ditukar, maka baru dilanjutkan free temp. Temp tadi adalah menyimpan nilai di ini 10 tadi. Kemudian memberikan memberikan message kalau data berhasil dihapus. Oke. Kemudian kondisi yang terakhir yaitu menghapus. Oke, saya update dulu. Di sini berarti 1 ya. Dan di sini ada 1. Ini 20. Ya, sudah berhasil dihapus ya. Oke, di sini sekarang nilainya adalah 1. Oke, selanjutnya adalah case yang ketiga yaitu memiliki 2 child. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus root pada antrian ini. Root pada antrian ini sebagai contoh adalah 50. Nah, di sini 20 saya 20. Nah, di sini tadi sudah melakukan update ya. Sini adalah 1. Oke, sini 1 dan sini 1 tetap ya. Oke, di sini adalah kondisi yang ketiga di mana akan melakukan menghapus nilai 50. Bagaimana caranya? Yaitu masuk ke kondisi case yang ketiga, yaitu melakukan pengecekan struct question temp, kemudian min nomor antrian. Nah, nomor antrian di sini berfungsi untuk mencari nilai yang paling kecil. Nah, di sini akan mencari nilai yang paling kecil di mana pada struct left. Kepastian sini akan dicari min antrian, maka membuat satu variabel untuk menyimpannya, terus current menyimpan nilai nol tersebut, kemudian melakukan looping di mana sehingga nilai tersebut bernilai 0 dengan nilai yang terakhir, maksud saya dari awal hingga node terakhir, sehingga mendapatkan di mana nilai yang paling besar, nilai minimumnya, kemudian mendeteksi nilai minimum tersebut. Oke, lanjut kembali. Sini saya akan menghapus nilai 50. Nah, pertama karena di sini menghapus nilai 50, maka karena ada pengecekan kondisi seperti biasa, yaitu pengecekan di mana akan mengecek nilainya apakah 0, apa masuk ke kondisi root, datanya lebih kecil daripada root, dan apakah datanya tersebut, data yang sini adalah nomor antriannya lebih besar daripada root. Nah, jika nilai ini tidak memenuhi atau karena data sama dengan root antrian, nomor antriannya, maka akan masuk kondisi ini hingga sampai ke kondisi ini, karena hanya kondisi ini yang memenuhi, karena dia node 50 memiliki anak child berdua children. Kemudian sudah bisa child. Nah, di sini akan menghapus nilai 50 ini. Bagaimana caranya? Ya, pertama akan mencari nilai terkecil di sebelah kanan. Kan selalu mencari nilai terkecil di sebelah kanan. Oke. Sebagai contoh, dia dari sini, maka dia akan terus bergerak
ke sebelah kanan untuk mencari nilai minimum nomor antrian. Nah, di sini dia akan bergerak kemana? Komputasi tersebut akan selalu bergerak 70, kemudian akan bergerak ke sebelah sini 60, kiri ke kanan. Kalau di sini 80 sudah hilang, dia akan bergerak ke 60. Jika tidak 60 ini, dia akan bergerak mengecek yang mana hal yang lebih kecil nilainya. Nah, karena di sini lebih kecil 60, di sini kita akan mengalokasikan nilai 60 tersebut. Visualisasinya dapat seperti ini. Nah, di sini ada ditemukan nilai minnya, min antrian 0 minimal antrian sebelah kanan yaitu 60. Maka nilai 50 ditukar dengan nilai 60. Bagaimana caranya melalui code? Di sini dapat dilihat. Root nomor antrian sama dengan temp nomor antrian. Root yang saat ini yaitu rootnya 50, antrian 50 sama dengan temp dari nomor antrian. Mengisi kembali nilai pada root nomor antrian diisi dengan nilai terkecil, yaitu bernilai 50. Maksud saya bernilai 60. Nilai terkecil di sebelah kanan. Kemudian root right-nya masukkan yaitu root right, kemudian melakukan fungsi recursive delete untuk mendapatkan nilai dari inputan root right-nya di sini. Nah, bagaimana dia sampai pada tahap ini untuk menukar? Kalau di sini hanya mendapatkan nilai minimum, dia hanya melakukan nilai saja, mengganti. Sedangkan menukar node di sini dilakukan pada proses ini. Delete right temp nomor antrian. Nilai ini akan berjalan secara rekursif. Di sini secara rekursif di mana root right 50, root right-nya 70. Kemudian pencari nilai untuk yang mencari nilai terkecil yaitu temp nomor antrian. Di sini nomor antrian yang ditemukan yaitu antrian terkecil adalah 60. Nah, jika ini node-nya sangat jauh cabang dan hingga 3 tingkat kembali, dia akan terus bergerak secara rekursif hingga mendapatkan nilai terkecil. Nah, pada bagian kanan. Nah, di sini rekursifnya rekursif kembali lagi menemukan karena dia pengecekan mencari nilai yaitu nilai yang 60 yang dicari. Nah, sudah sampai pada 60, maka akan dilakukan pemindahan. Itu antara nilai untuk 50 dan nilai untuk 60. Fungsi free di sini tidak ada karena di sini kondisi ini akan masuk kepada kepada case pertama, karena setelah nilai 50 diganti dengan nilai saat ini adalah 60, maka nilai 60 di sini akan kembar. Nah, karena nilai kembar, maka di sini akan melakukan secara rekursif untuk mendapatkan nomor antrian 60 ini. Dia bergerak 70, kemudian bergerak 80. Nah, di sini kondisi di mana 60 di sini tidak memiliki left dan tidak memiliki left child sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka di sini akan masuk ke case yang pertama karena kiri dan kanan child-nya menilai 0. Kemudian dia langsung menghapus 60 ini karena tidak memiliki anak kembali, atau tidak akan menghilangkan informasi jika menghapus lainnya jika menghapus 60 tersebut. Oke. Ya.
Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan untuk konsep binary tree pada antrian klinik sederhana yang dapat diambil kesimpulan di mana di sini ada 3 tahapan, yaitu ada tahapan create data, searching data, dan delete data. Delete data tersebut kembali lagi dibagi menjadi 3 tahap. Itu maksud saya 3 kondisi, di mana kondisi pertama node tersebut yang dicari atau yang ingin dihapus tidak memiliki hanya berupa leaf, tidak memiliki child. Kemudian di mana kondisi yang kedua root atau maksud saya node tersebut yang dicari memiliki child namun hanya 1 child. Dan kondisi yang ketiga di mana root tersebut memiliki 2 child. Dan sekian dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.